وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى حضرة الإمام إبراهيم الباجوري وإلى حضرة الإمام أبو القاسم الغازي رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. Pindah anaknya. Ini baik dengar. Mbak sedek tene na? Mbak sedek tene na? Dong saya berdengar dari itu. Ini Pak Rubin kan. Ini Pak Rubin wah pojok atau pojok luar atau itu masih pojok. Nah. Coba. Insyaallah ya, insyaallah. Kita lanjutkan mudzakarah kita. Ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai bab taharah, mengenai pembagian daripada air. Minggu kemarin sudah kita bahas mengenai pembagian air yang ada 7. Ya, sekarang ada pembagiannya lagi, pembagian yang 4 yang perlu juga kita ketahui. Kalau yang kemarin itu yang kita sebutkan yang air-air yang boleh kita gunakan untuk bersuci, baik itu menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, ataupun juga untuk menghilangkan najis. Itu yang terkumpul nanti di pembagian yang pertama, di pembagian yang akan kita bahas malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baca dulu ibaratnya, tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air-air tanqasimu terbagi ala arba'ati aqsamin, atas 4 macam. Ahaduha yang pertama, tahirun suci bi nafsihi dalam dirinya, mutahhirun dan bisa mensucikan li ghairihi untuk yang lainnya, ghairu makruhin tanpa ada kemakruhan isti'maluhu menggunakannya. Ini bagian yang pertama dari pembagian air, yaitu air tahirun suci airnya. Maknanya tahirun di sini ini bisa kita gunakan untuk makan, masak, untuk minum, untuk buat kopi, teh, dan bisa kita gunakan juga untuk cuci pakaian. Itu maksudnya suci, suci zatnya itu. Kemudian mutahhirun bisa mensucikan li ghairihi untuk yang lainnya. Maksudnya bisa kita gunakan untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil ataupun hadas besar.
ghairu makruhin, yang tidak ada kemakruhan isti'maluhu menggunakannya. Ini yang pertama. Dia suci, air itu suci maksudnya bisa kita minum, bisa kita gunakan masak, bisa kita gunakan cuci pakaian, dan juga mutahhirun, dan mensucikan. Mensucikan maksudnya bisa kita gunakan hilangkan hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil kan wudu itu, kalau hadas besar mandi, dan juga bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis. Kalau ada najis tai ayam di sangkok rumah kita, bisa kita sucikan dengan air tersebut. Atau pakaian kita kena najis, bisa kita sucikan dengan air tersebut. Mati. Petuk aja kita ada. Wahwa al-ma'ul mutlaq, maka air yang suci dan mensucikan itu disebut sebagai air mutlak. Air mutlak itu air yang masih murni, masih belum berubah keadaannya. Maka ketujuh air yang kemarin kita bahas, air hujan atau air langit, kemudian air laut, air sumur, air sungai, air embun, air es atau air mata air, itu termasuk ke dalam kategori air mutlak ini, atau air yang kita bahas ini dia suci dan mensucikan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama ini air suci dan mensucikan. Suci maksudnya dia bisa kita minum, kita pakai masak, kita pakai cuci pakaian yang kotor itu. Kemudian juga mutahhirun, bisa kita gunakan untuk mensucikan diri kita dari hadas. Entah itu hadas kecil, hadas besar. Kalau kita sudah buang air, misalnya kita mau wudu, maka bisa kita gunakan air tersebut. Atau kita sudah junub, kita mau mandi, bisa kita gunakan air tersebut. Atau ketika kita mau hilangkan najis, entah ada di badan kita, mungkin ada kotoran tai ayam, atau di rumah kita ada kotoran, bisa kita gunakan air tersebut. Itu disebut dalam kitab fikih sebagai ma'ul mutlak, air yang mutlak, air yang masih murni keadaannya. Ala qaidil lazimin fala yadurru al-qaidu al-munfak kama il bi'ri bi kaunhi mutlaqon. Dan bedanya keadaan atau tempat air tersebut tidak merubah keadaannya menjadi mutlak. Misal ada air sumur, kita taruh di ember. Ini boleh kita gunakan enggak? Boleh, karena namanya tetap air sumur. Beda kalau perubahannya itu zatnya berubah air tersebut. Misal kita ambil air, taruh di gelas, kemudian kita taruhin kopi, itu berubah lagi sudah. Ini air apa namanya? Maka tidak kita katakan air biasa, tapi kita katakan air kopi. Nah, ketika dia berubah keadaannya, air tersebut sudah enggak disebut lagi air sebagaimana qaidnya. Air hujan disebut air hujan, air sumur, air laut. Kok berubah? Misalnya air sumur kita ambil, kemudian kita masak, kita buat kopi. Kalau orang tanya ini air apa ini? Enggak lagi dikatakan air sumur. Air apa namanya? Air kopi, karena berubah sudah keadaannya. Tapi kalau tempatnya saja yang berubah, seperti tadi, tempatnya saja yang berubah, maka itu tidak merubah keadaan kemutlakan air. Kalau air sumur kita taruh di ember, tetap kita katakan air sumur, atau air mutlak sudah kita namakan. Air hujan juga kita taruh di penampungan, tetap kita katakan air hujan. Tapi kalau sudah kita rubah dia, kita campur es apa namanya, Coca-Cola, atau kita campur susu ataupun kopi atau teh, nah sudah berubah kemutlakannya, itu berubah sudah sebutannya, bukan lagi air mutlak namanya, tapi disebut dengan air teh atau air kopi atau air susu. Maka
perubahan yang seperti itu dapat merusak air tersebut sehingga suci pada dirinya tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Paham ya? Ya. Perpindahan air dari tempatnya ke tempat yang lain, tempatnya aja yang berubah, bukan airnya, tempat wadahnya berubah, maka itu tidak dikatakan berubah, masih tetap bisa digunakan untuk suci, masih tohirun mutahirun gairu makruhin, tanpa ada kemakruhan. Termasuk ini air apa namanya? Air apa? Air dalam kemasan, tapi tetap kita katakan air yang dipindah dari sungai yang ada di Narmada itu bukan berubah airnya, cuman wadahnya yang bertempatnya lain, airnya air kemasan namanya. Airnya tetap air sumur, mungkin di sana ada sumur atau air sungai diambil dari sungai, nah itu tidak berubah. Maka air yang seperti ini boleh kita gunakan untuk wudu? Boleh, karena tempatnya saja, maka tidak membahayakan. Yang berubah tempatnya itu enggak membahayakan. Kita ambil dia, taruh di ember sehingga jadi air sumur yang ada di ember, atau kita taruh di bak atau di apa saja, itu semua tidak menjadikan dia berubah keadaannya, karena tempatnya saja yang berubah. Maka jangan lagu-lagu, ini kan sudah air apa namanya, air Narmada, bukan itu nama mereknya, tapi aslinya tetap air murni. Paham ya? Nah, ketujuh jenis air yang kemarin kita bahas itu semua masuk ke dalam kategori air mutlak atau air tahirun mutahirun gairu makruhin. Tidak makruh kita gunakan, karena nanti ada air itu suci, mensucikan, tapi makruh kita gunakan. Ya suci, bau tenginam, bau mandi kaduye, bau cuci pakaian, bau masak kaduye, dan bisa kita gunakan juga untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas kecil, atau mandi untuk hadas besar, cuman makruh, kurang bagus kita gunakan karena ada sebabnya. Itu yang pertama, paham ya? Yang pertama namanya air mutlak atau suci dan mensucikan tanpa ada kemakruhan. Kemudian wasani, dan yang kedua, tahirun mutahirun makruhun isti'maluhu bil badani la pisaubi wa huwa ma'ul musyammas. Kemudian yang kedua ini air suci dalam arti bisa kita makan dengannya, minum dengannya, masak dengannya, bisa cuci pakaian yang kotor dengannya bisa. Kemudian mutahhirun, bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk hilangkan hadas kecil seperti wudu caranya, atau hadas besar seperti mandi wajib, atau menghilangkan najis-najis yang ada di sekeliling kita. Itu namanya mutahhirun. Tetapi di sini yang kedua ini makruhun isti'maluhu, tapi makruh kita gunakan, itu makruh. Sumpama temele kadu tetap boleh sah wudu terlaku makruh. Beda dengan yang pertama tadi tanpa ada kemakruhan. Kalau ini dia suci, mensucikan, tapi makruh. Wa huwa ma'ul musyammas, yaitu air yang dijemur atau air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Isti'maluhu fil badan la pithaub, yang kita gunakan air itu untuk badan kita, untuk mandi atau untuk wudu. Maka air yang seperti itu hukumnya makruh, yaitu air yang al-musakhin bita'thir syamsi fihi, yaitu air yang dijemur di bawah terik matahari yang panas sehingga air itu panas. Tapi ada syaratnya ini. Wa inna ma yukrahu, akan tetapi dimakruhkannya syar'an secara syara, biqatri harin fi ina'i muntaba'in illa ina'an naqdaini, yaitu tatkala air itu dijemur di bawah terik matahari yang wadahnya bukan terbuat dari emas dan perak. Ini kita punya wadah dari besi misalnya, terus di sana kita taruh air, terus kena terik matahari, maka menggunakan air yang kena terik matahari yang panas, terus wadahnya itu terbuat dari besi, maka itu hukumnya makruh, karena besi itu ada karatnya sehingga nanti akan menyebabkan penyakit. Rasulullah SAW pernah dibawakan air ketika Nabi minta air untuk wudu, maka beliau dibawakan air oleh istri beliau,
oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, air yang dipanaskan di bawah terik matahari yang wadahnya bukan dari emas dan perak, dari besi atau dari apa ya, aluminium, intinya bukan emas dan perak. Kalau emas kan nggak karatan dia, perak nggak karatan, nggak masalah, tidak membahayakan. Tapi kalau dari besi terus kena terik matahari terus karatan, maka itu dibawakan. Maka ketika Rasul lihat, ini air apa ini? Ya Rasulullah, ini air yang dipanaskan di terik matahari dengan wadah seperti ini. Maka Nabi sabdakan, la taf'alina ya Humaira, wahai istriku, jangan kau bawakan saya air seperti ini. Wa innama yurisul baros, karena air, wa innaha atau wa innahu yurisul baros, karena air yang dijemur di bawah terik matahari kemudian wadahnya dari besi dan sebagainya yang bukan emas dan perak, itu nanti akan mewariskan penyakit baros. Baros ini kusta atau penyakit belang, rusak kita punya kulit. Nah, karena membahayakan untuk kulit tersebut, maka hukumnya makruh. Karena membahayakan itu sebenarnya bisa aja kalau kita mau pakai, tapi nanti khawatir lagi penyakit. Nah, karena mudaratnya itulah agama memakruhkannya untuk kita pakai. Tapi ingat, seumpama kita pakai, sah wudhu kita, paham ya? Bukan haram, ini makruh, kurang bagus karena ada mudarat. Dengan syarat di saat air itu dijemur di bawah terik matahari yang wadahnya bukan dari emas dan perak. Nah, bareh bak situ tadong Ustaz, bak panas. Bagaimana? Sebagian disebutkan ada di sini juga, tetap juga dimakruhkan kalau memang terlalu panas. Wa inna ma dzalika wa idza barada zalat al-karahatu, dan jika sudah dingin, misalnya sudah dingin air itu, maka hilang kemakruhannya. Kemudian wa yakrahu aidan syadidus sukhunah wal burudah, dan dimakruhkan juga air yang terlalu sangat panasnya. Maksudnya misalnya air kita tadong di wadah dari ember misalnya, dan dengan tingkatan sinar matahari yang begitu panas sehingga panasnya luar biasa, kita pegang tangan kita terasa sakit, maka itu juga hukumnya makruh. Tapi kisarannya di negeri kita di Indonesia ini insya Allah panasnya nggak terlalu. Seumpama panasnya kayak di Arab sana, walaupun di Bangket ada air, misalnya ada air di Bangket itu panas sekali saking teriknya matahari, itu hukumnya makruh. Tunggu sampai hilang panasnya air tersebut, paham ya? Tapi kisaran panasnya di negeri kita ini enggak terlalu lah, masih bisa kita gunakan. Misal kita mau wudhu di Telabah atau di Bangket yang kena serik matahari panas, rasanya panasnya di tempat kita ini masih belum masuk kategori makruh. Beda dengan panas seperti di India, di Pakistan, memang panas itu panas betulan. Di Arab Saudi itu panas betulan airnya. Maka panas yang disinari matahari yang sangat panas seperti negeri-negeri Arab yang kering itu, maka itu hukumnya makruh walaupun wadahnya bukan terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Karena membahayakan nanti jadi penyakit. Tapi kalau emas dan perak, walaupun di tempat kita ini kalau memang panas tapi wadahnya di emas perak sehingga dia karatan, itu juga bahaya, paham ya? Atau syadidul burudah, atau sangat dinginnya, ini juga makruh. Ada air ambil dari kulkas masih sangat dingin, dia teka duduk masih hukumnya makruh. Misal tebir le freezer belum jadi es batu, masih cair lagu nyet sekali, teka duduk masih hukumnya makruh. Sangat terlalu panas hukumnya makruh, dan terlalu dingin juga hukumnya makruh. Yang dulu kalau di Pakistan itu 4 tahun di sana itu, kalau musim dingin, jadi kita mandi itu harus ngerebus air. Nah, tatkala kita rebus air itu belum berani kita langsung pakai karena terlalu panas, hukumnya makruh, bisa jadi haram karena menyakitkan. Maka kita tunggu setengah dingin baru kita pakai. Kalau terlalu musimnya dingin terus kita langsung pakai air yang hangat, sangat hangat, bisa rusak. Misal gelas. Ini gelasnya buruk tawah kadu minum air
es tinem terus tiba-tiba tolong air hangat belak dek gelas nih belak dek belak begitu juga kita kok kedinginan kok kita paksakan langsung pakai air hangat bisa lemah bisa stroke bisa mati kita. Maka itulah agama melarang kalau terlalu panas jangan pakai itu. Begitu juga mungkin ada gelas beruk dekadu nyedoh kopi terus tiba-tiba jerak nano terlalu ini hangat belak masih. Begitu juga musim panas terus tiba-tiba tersiram awak tersiai sangat nyet itu bisa mudarat juga. Termasuk sekarang ini musim panas masih terkategorikan musim panas. Nah, jangan terlalu kalau mau minum air kulkas itu jangan ditonon sedikit-sedikit tidak apa-apa. Kalau ditonon itu langsung lemes sudah lemes kita. Coba aja keringetan terus nginem nyet rokok doang langsung lemes ketika itu karena enggak posisi badan kita ini dia harus didinginkan dulu. Maka caranya gimana kalau minum sedikit-sedikit yang penting ada masuk nyet di awak. Nah karena itulah ulama-ulama agama memakruhkan berwudu atau mandi menghilangkan hadas besar dengan air yang sangat panas, terlalu panas atau yang terlalu dingin. Nah ini yang kedua itu suci mensucikan tapi makruhnya karena ada mudaratnya. Paham ya? Sumpama tetap tekadu nana. Gimana hukumnya wudu teh atau mandi teh? Tetap tekadu naik no. Gimana hukumnya? Sah cuman makruh kurang bagus. Paham ya? Nah itu. Nah yang ketiga ini mungkin agak panjang lebar pembahasannya. Yang ketiga ini wa qismus tsalis dan bagian yang ketiga tahirun fi nafsihi ghairu mutahirin li ghairihi, yaitu suci air tersebut tapi tidak bisa mensucikan untuk yang lainnya. Ya suci air nih boda kadu nginam boda kadu bebisoan boda kadu mongka laku lamun tekadu wudu menghilangkan hadas kecil atau hadas besar mandi apalagi bersih aji sangkok atau mungkin arat kotoran-kotoran ayam dan sebagainya itu nggak bisa dipakai air itu. Nah, ini bagian yang ketiga suci lagu untuk mensucikan. Wahwa ma'ul musta'mal yaitu air musta'mal. Pirofil hadasi awil izalatin najasati, air yang pernah kita gunakan untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar atau menghilangkan najis. Nah itu air musta'mal. Air wah tekadu wudu tuh hukumnya musta'mal. Dia bau malik kadu bersuci. Seluduk teneh. Arak penadongan le bawa. Nah bekas sudut seterigno no dia na bau tekadu wudu malik. Lagu lamun dah kadu mongkak lamun dah gemas mongkak bau dah kadu no Yesu suci. Yesuci. Dekadu mandi biasa bau lagu mandi wajib dan bau kadang musta'mal. Paham ya? Air sawah tekadu wudu itu. Paham ya? Itu namanya musta'mal, bukan yang sisa. Makanya Nabi itu para sahabat itu berebutan dari bekas sisa wudu Nabi. Maksudnya bukan yang jatuh itu bukan. Sisa misal ada sahabat yang bawakan Nabi air, nah Nabi wudhu di situ. Nah ada sisa bekas Nabi wudhu itu yang jadi obat. Kalau itu bukan obat, itu kotoran itu. Kadang orang salah paham, kenana sisa wudhu itu yang berkah bisa diminum jadi obat itu yang bekas itu kotoran itu. Ada seorang ulama Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani termasuk aulia Allah yang telah dibuka kasyafnya oleh Allah bisa melihat sesuatu di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Disebutkan dalam kitab beliau Mizan Al-Kubra, ini beliau dibuka kasyaf melihat jeleknya kotornya air bekas kita gunakan wudu. Beliau mengatakan kalau kalian dibukakan kasyaf oleh Allah melihat air bekas wudu ini, tahu enggak kata beliau, baunya lebih busuk daripada comberan. Air bebelang nih jauh busuk air yang jatuh dari bekas sudut kita itu.
Karena itu air bekas dosa-dosa mata, mulut yang kita buat itu, tangan yang kita gunakan untuk zalimi orang itu gugur. Nah itu kalau kalian dibukakan kasab oleh Allah, baunya lebih bau daripada air bebelang-bebelang nih. Cuman karena nggak dibuka kasab oleh Allah, kita nggak tahu. Karena itu apa? Air, karena yang berguguran dengan bersamaan dengan dosa-dosa yang kita buat. Termasuk Imam Abu Hanifah melihat ketika orang itu berwudu, terlihat dari bekas air wudunya itu, oh tadi mungkin dia kumur-kumur, dari kumur-kumurnya dilihat, oh ini keluar dosa sebab dia gibah seginian, sebab nyumpaan. Ketika dia cuci mukanya kelihatan, wah lihat nih, kelihatan itu si Imam Abu Hanifah. Maka dia memohon kepada Allah supaya ditutup kasab-kasab beliau itu. Jadi bukan itu yang dikatakan yang barokah bekas wudu, itu bukan. Sisa yang kita gunakan itu yang direbutkan oleh para sahabat. Biasanya kan Nabi wudu itu pakai wadah, tidak pakai peloncoran ya. Kita sekarang pakai peloncoran, Nabi itu wudu itu pakai wadah. Nah ada kan bekas sisanya itu yang diambil oleh para sahabat, yang digunakan untuk minum, untuk ambil barokahnya, bukan yang bekas-bekas itu, bukan. Nah yang dikatakan air musta'mal itu air yang bekas kita gunakan untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil wudu atau hadas besar mandi, atau yang pernah kita gunakan untuk menghilangkan najis, itu namanya air musta'mal. Paham ya? Tapi kalau untuk najis bukan musta'mal dia, tapi mutanajis. Yang musta'mal itu yang pernah kita gunakan untuk mandi atau wudu, maka itu hukumnya musta'mal. Itu yang suci dan mensucikan. Jadi lamun dembele mongkak kaduai sawah dekat wudu bau lagu marang ngono, lamun dibuka kasap ampun, ini lebih busuk daripada bebelang. Lamun terbuka kasar, para awliya itu dibukakan oleh Allah begitu, melihat karena air yang jatuh dari bekas wudu itu bersamaan dengan dosa-dosa. Namanya dosa ini jauh lebih busuk daripada apa yang busuk yang ada di dunia ini. Illam yataghayyar, selagi tidak berubah keadaannya. Nah, tetapi air musta'mal ini juga bisa jadi suci kalau dikumpulkan sehingga jumlahnya melebihi 2 kulah. Ini musta'mal 1 ember, musta'mal 1 ember. Dikumpulkan musta'mal itu yang bekas-bekas itu menjadi 2 kulah atau lebih, maka jadi suci lagi dia. Nah, seperti kan jurno kan kolam gua wudu. Itu wudu kan trik kemarin itu. Tapi tetap bau tekadu karena ya lebih 2 kulah itu 60 cm tinggi, 60 cm lebar 60 cm, kemudian apanya lagi, panjangnya 60 cm. Maka kalau kita mau buat tempat mandi atau tempat apa, usahakan lebihkan dari ukuran 2 kulah, jangan pas. Kalau pas nanti kurang sedikit, kurang 2 kulah jadinya. Kalau sudah mandi itu jadi musta'mal nanti jadinya. Minimal lebihkan perimeter lah. Dendek 60 piak pitu puluh atau 80 lebihan leman 60 cm, sehingga kurang sekecetno tetap dikatakan air banyak lagu. Lamun pas 60 cm na kurang doang secentong, wah na kena bekas wudu atau jadi musta'mal karena sedikit. Pahamnya? Kalau kita kumpulkan air kumpulkan melebihi 2 kulah, maka hilang musta'malnya, jadi suci lagi, boleh kita gunakan untuk wudu. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Begitu juga air yang mutanajis. Kalau air yang mutanajis, kalau kita kumpulkan dengan syarat tidak nampak kelihatan perubahannya, maka jadi suci. Ini ada air yang pernah kita gunakan untuk bersihkan najis, misal bekas kencing anak kita itu kita siram dengan situ tadong, lagu luwe air ini sehingga menjadi satu kolam. Terus seseriuk dia kelengatan bekas najis sana, rambutnya dina ambun, ruan dina ruan, maka jadi suci dengan syarat airnya banyak dan tidak kelihatan perubahannya tersebut, maka jadi
suci. Tetapi kalau sedikit arah air kurang 2 kulah, 1 bak misalnya, tame tai belincak. Nah kalau air itu air kemasukan najis yang kurang 2 kulah, berubah ndekne berubah tetap najis. Paham? Misalkan ada ember tele balenu kurang 2 kulah, tame tai belincak. Lagu nak berubah Ustaz, meneng doang. Bodoh sedih kan dibelincak tetap najis no kembali karena kurang 2 kulah. Tetapi kalau jumlahnya 2 kulah banyak, tidak jadi najis. Ini air segara deh, walaupun 1000 sedekapakan bangke bembek dia tidak najis karena jumlahnya banyak. Nah air yang banyak tu tidak akan jadi najis selagi tidak berubah. Misal berdua dari 1 kolam, masukkan deh bangke manok sekik atau barak bangke manok terik, dia tahu kok berubah hambun dari najis. Lagu dalam terik bangke manok bait dulu bangke no, atau bait ternyata tambu di nara ambuna ruana dia berubah warnanya, terasa di nara kecut-kecutnya baru suci. Wah syaratnya lamun dia berubah, lamun luwe lagu lamun berubah dakana luwe najis. Paham ya? Nah, maka air mutanajis jika dikumpulkan jadi banyak, terus kita lihat tidak nampak perubahannya, rasanya kok nggak ada berubah, warnanya nggak berubah, suci. Paham ya? Suci. Bagaimana seperti ini juga majelis kita ini. Itu pada datang dari balai ini jauh-jauh pada dosa ini, dosa penyerio, mungkin arak jamaah tadi datang dia karena berujar daripada begibah, datang terkumpul itu pada dosa berlebur dengan sebab majelis ini. Sama dengan air 1 ember najis tapi terkumpulan jadi sikit lebur langsung jadi suci. Nah kini itu datang pada dosa sikit dosa mungkin kita lihat wah dengar rasanya kumpul tadi majelis belik ini gugur semua dosa-dosa kita. Maka disebutkan dalam hadis itu angkumu maghfuran lakum, berdiri kamu dari majelis yang berkah, dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Maka itu perkumpulan itu, terutama kumpul-kumpul karena agama itu bisa melebur dosa. Sebagaimana air yang najis yang sedikit-sedikit kok dikumpulkan melebihi 2 kulah, terus dinarak perubahan itu jadi suci namanya. Maka kita hati lihat ini dosa doang, dosa tegawe kan, dosa irin te, dosa matan te, tabik matan te, penyeriuk te, dosa mulut te. Lalu terkumpul di tengah aja berkumpul karena Allah nuntut ilmu agama, insya Allah pulang busang diampuni dosa kita dalam keadaan suci. Itu namanya air musta'mal, air yang pernah kita gunakan untuk bersuci, entah itu menggunakan hadas atau najis, dengan syarat kalau musta'mal kurang dari 2 kulah. Tapi kalau 2 kulah musta'mal jadi suci. Tapi kalau najis, kalau air mutanajis itu kapan dia akan jadi suci? Kalau banyak dan perubahannya tidak nampak. Tapi kalau nampak berubah, berarti najis sudah, walaupun dia banyak. Tapi kalau sedikit air najis ini yang kurang 2 kulah berubah tetap najis. Nah, ini sering terjadi ini. Bedui terkadang bakle bale wah isi, nah kok tiba-tiba arat tai berinjak serius itu. Lagu Ustaz masih mendeng ini. Tetap najis karena kurang 2 kulah, harus dibuang itu, harus atau rombok, sehingga jadi 2 kulah terus buang najisnya. Termasuk juga kalau ada di jeding di lingkup kita masuk ayam sampai mati di sana. Nah terus gimana ini Ustaz cara kita sucikannya? Caranya sudah ambil dulu bangkainya itu, angkat bangkainya, jangan dulu diangkat dulu bangkainya itu, diangkat bangkainya. Sudah angkat, lihat airnya, arak warnanya berubah ndek, oh masih meneng. Dan narak bau jadi kuning warna dek. Terus de serius ambuna de narak berubah ambuna masih ambuai biasa wah. Kemudian dicoba. Itu kan harus telune syaratnya. Dicoba lihat mungkin narak sandek nama ambu, dia berubah lagu rasanya berubah. Nah, najis sudah itu. Atau mungkin ada yang rasanya masih bagus, seriuk masih bagus, lagu ambuna berubah ada itu. Atau mambu nendek, rasa nendek, lagu warnanya berubah, tetap najis.
Nah, ketika sedangkan bangkainya itu ayam itu kok masih bagus, airnya nggak berubah seperti biasa, kemudian rasanya juga nggak ada, kemudian warnanya juga nggak berubah, suci. Lagu lamun berubah salah satu sifatnya ini, nah harus disucikan. Caranya gimana? Ima dekuras. Nah kuras sedikit kan kamu itu dekuras sedikit. Dan ini tuh kuras desal masih tetap jangan sugu lain. Nah, caranya tambah airnya. Isi air malik. Terus isi ukuran setengah jelo wah. Sugan setengah kau lama setengah jelo wah. Peluik ke masih doan atau makpun wah. Deten ini jadi isi lingkut terus jadi penuh sampai hari ini. Yang penting ada ruang tesa sucian mungkin bait apa rana hingga ale semeton atau le batu dari tetangga tu untuk pindah hai ini selang jok pisau tamak jok jeding tu. Terus adekna telang ngambun nu. Ustaz lagu wah setengah jelo ni masih doan lama setengah jelo aja tamak pun wah insyaallah tamak pu dan mungkin aja akan penuh lingkup sentelang ai nanti dekuras masih ada bau aja masih dekuras dak ada desal tetap janara caranya ya tambah sudah airnya tambah seukuran nanti agak mulai berkurang baunya bagus sampai hilang baunya. Jadi seperti itu cara mensucikan sumur yang kena bangkai, entah itu bangkai ayam kah bangkai tikus dan sebagainya. Paham ini? Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan mungkin ini yang musta'mal ini yang suci dan mensucikan ini agak panjang. Nanti ada juga air yang berubah. Dia bukan musta'mal tapi dia berubah. Ini juga bisa tidak menyebabkan kita bisa gunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Ya, sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan? Paham? Maka juga kalau dulu mungkin kan sering kita buat tempat wudhu itu kan kita pakai bong peloncoran terus dalamnya itu rawan kena tai belincek kadang belincek ngelemeng itu naik kadang halui tai tidak tahu tetap doang ikut wudhu itu hati-hati. Maka kalau sekarang udah zaman modern gak usah pakai itu, pakai keran sudah langsung begitu, tidak usah pakai penampungan. Kalau kita mau pakai penampungan, besarkan penampungannya melebihi dua kulah atau tidak apa-apa kurang 2 kulah tapi tutup rapat. Nanti kalau kita tidak tahu ada bangkai apa kayak jatuh di situ sehingga nanti kita ibadah ternyata nggak sah. Kenapa? Karena air yang kita pakai itu najis. Nah, sekarang kan zamannya sudah lumayan bagus ya, langsung sudah pakai keran wudhunya. Kalau dulu memang mungkin kita pakai pakai lingkup, perlu kita gayung dulu, perlu kita nyimpen dulu untuk berapa hari ya. Kalau sekarang sudah nggak zaman lagi seperti itu. Paham ya? Ini untuk menjaga-jaga supaya kita tetap wudhu kita itu bisa sah, karena sebab sucinya air yang kita gunakan untuk berwudhu atau mandi hadas besar. Dan untuk kelanjutannya al-mutaghayyir itu mungkin insyaallah minggu depan kita bahas ya. Iya. Juga mic-nya kurang keras, agak capek kita ya. Yang penting lebih 2 kulah. Mau lebih 2 kulah kok berubah? Kemudian ada perubahan suci. Lagu lamun lebih 2 kulah dah kena 1 drum atau 1 kolam. Lagu berubah ya si najis tersebut. Najis. Jadi lamun sekecet ini kok kemasukan najis berubah najis. Tapi kalau banyak ini syaratnya harus berubah salah satunya. Banyak dikatakan hitungan banyak itu menurut hitungan Arab itu kalau masalah air itu ukurannya banyak itu disebut banyak kalau 2 kulah atau lebih. 2 kulah itu sudah banyak. Nah, maka kalau kita punya air 2 kulah atau 3 kulah kok kemasukan najis, bangkai apa kita tapi nggak berubah salah satu sifatnya suci. Misal si debu ember boleh tarik tai begang atau apa ya, ambil tai begangnya buang. Setelah sudah buang itu lihat nggak
berubah enggak ambun bekas saya pegang namun dek jana sa 2 kulah atau 3 kulah na suci lagu lamun terik bangke tain pegang misalnya air dia luwe ni 3 kulah misalnya sudah ambil berdetah na tai pegang lagu ambun ada bau dak na 3 kulah lagu karena berubah salah satu ambun na najis atau warna atau rasa sakit lemon apalagi saya keteluan paham ya. Wallahu alam bisawab. Inilah aturan yang diajarkan oleh agama kita. Cukup insyaallah ya. Ya ini perlu juga kita ajarkan kepada istri-istri kita supaya memahami perkara ini, supaya sah ibadah kita ini karena pahamnya kita terhadap alat-alat yang kita gunakan untuk bersuci tersebut. Wallahu alam bisawab ya. Apaan? Lagu wadah itu lu beli ndek? 2 gula. Teteh wahai ini Aduh siram kembang. Aduh siram apa rena? Siram banu sanu apa rena? Bali ada kerepok kok. Dan di rombo ain. Dak ada rombo ain lagu tetap duana non tai le doni pada doang sekenan. Kecuali wadahna luwe. Paham ya? Kecuali lamun tetap ngalir terus. Ngalir enggak apa-apa kalau ngalir terus berarti dia banyak kalau ngalir terus. Tetapi kalau ngalir cuma seberapa ada mati. Nah, aja sejadiin balik. Karena ya kurang 2 kulah. Berubah tetap najis. Teteh wah kadu siram kembang ke kadu siram leleh apa nade kerpokan bau. Salah ya. Nah yang najis menemukan najis juga nggak bau kadu masak, nggak bau kadu bersihin kotoran najis yang bau. Pokoknya mutan najis nih supaya bermanfaat ya siram kembang wah atau siram leleh. Lah mun kadu mongka najis doang lapuan jadi depu cuci pakaian najis semua jadinya. Jadi nemu bekadu kecuali untuk siram kembang atau boleh lamun tebeng nginem apa rena meong atau apa. Awan meong bengah nginem karena di negara hukum binatangnya enggak punya hukum. Kalau nginem kedit dan apa enggak ada hukum bagi mereka. Kita ini yang manusia punya syariat, punya hukum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana mudzakkina sindana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah di rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi